Selamat pagi keluarga besar Happy Short Family yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersuka cita sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam renungan harian melalui channel YouTube kita. Dan saya percaya kita semua pada pagi hari ini diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melakukan aktivitas kita pagi hari ini. Dan kita akan memulai dengan mendengarkan sedikit renungan. Pada pagi hari ini saya akan berikan judul renungan Sayangilah Jiwamu. Kita akan baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan. Saya akan ambil dari Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kita sudah sama-sama belajar dan tahu bahwa kita, sosok manusia, terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Dan dalam pandangan saya, jiwa adalah bagian yang paling rentan karena posisinya di tengah-tengah antara tubuh dan roh. Jika di renungan saya yang sebelumnya saya sempat membahas mengenai roh yang utama, lalu bagaimana dengan jiwa? Jiwa ini adalah satu bagian yang perlu kita sayangi, karena walaupun dia posisinya tidak sekuat roh, tetapi itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Dan sebab itu saya sampaikan jiwa adalah bagian yang paling rentan. Kenapa? Karena jiwa adalah yang pertama kali terdampak ketika tubuh bereaksi terhadap sesuatu. Saya ambil contoh paling mudah. Dari 2 unsur tubuh yang ada, saya ambil penglihatan dan pendengaran. Ketika dari sesuatu yang kita lihat atau kita dengar, itu pasti sudah langsung masuk ke dalam pikiran kita. Dan pikiran adalah bagian daripada jiwa, unsur daripada jiwa. Nah, ketika sudah masuk di dalam pikiran kita, kemudian dia itu akan membawa pengaruh kepada perasaan dan kehendak kita. Jadi kalau unsurnya jiwa itu kan ada 3, pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang duluan terdampak dari penglihatan dan pendengaran adalah pikirannya. Kemudian dari pikiran beranjak kepada perasaan dan kehendak. Sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan adalah, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Apa maksudnya? Kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini adalah bahwa ini sebuah perintah untuk kita bisa menyesuaikan diri kita bukan dengan nilai-nilai atau pola pikir dunia ini. Sebab itu kita harus benar-benar memperhatikan mengenai konsumsi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karena mungkin apa yang kita lihat atau dengar itu bisa jadi bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai firman Tuhan itu sendiri. Tapi kalau kita secara terbuka tidak memfiltrasi apapun, kita terima semua yang kita lihat dan dengar dari sumber manapun, kita tidak cek kredibilitasnya, kita tidak cek kebenarannya, maka semuanya akan masuk ke dalam pikiran kita, semuanya kita konsumsi. Kemudian ketika ada sumber A dan sumber B berlainan dan bertentangan, kitanya yang bingung, pikirannya yang bingung, akhirnya perasaannya yang menjadi galau. Sebab itu firman Tuhan dijelaskan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pembaharuan budi ini adalah transformasi dari pikiran dan budi kita. Jadi pembaharuan budi itu mengacu pada perubahan dalam cara kita berpikir, cara kita merasa, dan cara kita bertindak sebagai hasil dari iman kita kepada Tuhan. Jadi saudara,
Filtrasi terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu adalah kuncinya. Jangan kita dipermainkan dengan pemahaman-pemahaman yang tidak tepat. Makanya firman Tuhan hari ini Bapak Gembala juga sampaikan, untuk kita bisa tahu mana ajaran yang asing, kita harus tahu aja ajaran yang benar seperti apa. Karena ajaran yang asing itu jauh lebih banyak, sementara ajaran yang benar itu sebenarnya kita sudah pegang, yaitu apa? Firman Tuhan itu sendiri. Jika saudara merasa bimbang akan sesuatu, ketika saudara melihat atau mendengar sesuatu, kadang-kadang hari-hari ini kan broadcast itu gampang masuk ke dalam WhatsApp kita. Kemudian kalau kita buka YouTube, itu suka muncul di dalam timeline kita gitu ya, langsung keluar, dan kita langsung saja ngeklik gitu. Kemudian kita mulai melihat di dalamnya dan terus sampai kita lihat sampai akhir. Dan ternyata itu mempengaruhi pikiran kita. Dan kalau kita bimbang atau kita tidak tahu akan sesuatu yang sudah kita lihat atau dengar, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita sharing dengan orang atau rekan sekerja di dalam satu komunitas kita, yang saudara anggap lebih banyak pengetahuannya, yang saudara anggap lebih mengerti di dalam firman Tuhan. Silahkan tanya kepada mereka, atau bisa juga bertanya kepada Bapak dan Ibu Gembala jika saudara tidak ragu. Tapi kalau saudara tidak mau lakukan hal itu, paling tidak jangan saudara mengambil kesimpulan sendiri atas apa yang saudara sudah lihat dan dengar, karena kesimpulan itu bisa benar dan bisa salah. Jadi pada akhirnya semua akan mempengaruhi jiwa kita, semua akan mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, dan ujungnya kepada kehendak kita. Sementara firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus melakukan kehendak Allah, dan kita harus bisa bedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Jadi pada pagi hari ini saudara, firman Tuhan saya sampai di sini. Saya berharap dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, kita memiliki kemampuan untuk memfiltrasi. Jikalau kita tidak memiliki kemampuan itu, bertanyalah kepada rekan satu komunitas. Jika Anda ragu untuk bertanya juga, jangan ambil kesimpulan sendiri. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas renungan-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami sama-sama dengar dan terima. Kami mengerti Tuhan, dan kami tahu bahwa kami harus menyayangi jiwa kami. Bukan kami memasukkan hal-hal asal Tuhan, tetapi kami boleh benar-benar memasukkan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau jagai kami semua, terutama secara khusus dalam komunitas kami, supaya kami boleh mempertahankan nilai-nilai kami yang benar, dan kami tidak terombang-ambing dengan pemahaman yang salah yang mungkin di luar sana sudah banyak beredar, dan mungkin juga secara akses informasi kami tidak dapat membatasinya, tetapi kami tahu Tuhan yang akan menolong kami, dan kami memiliki kemampuan untuk kami bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang seturut dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya pimpinan tuntunan-Mu ada bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.